25 April 2022, tim Fakta TV mencoba menginvestigasi kegiatan selama bulan Ramadan di Masjid Al-Barokah bertempat di Perumahan Permata Bekasi 2, Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini kita usai beribadah di Masjid Al-Barokah, Perumahan Permata, Bekasi Timur ya. Bersama kami hadir pengurus masjid yang kami melihat masjid ini begitu ramai dengan berbagai kegiatan. Ya, bahkan dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi. Kita ingin tahu seperti apa kegiatannya. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, pengurus Masjid Al-Barokah Permata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa Pak Haji? Saya Muhammad Rosid Ridho. Pak Muhammad Rosid. Mbak Rosid panggil saya. Sebagai apa di sini Pak? Saya di sini sebagai ketua yayasan. Di sini sudah terbentuk sebagai yayasan dari DKM sebelumnya. Sudah berubah badan hukum menjadi Yayasan Masjid Al-Barokah Permata. Oh gitu ya. Ya. Nah ini kan ramai banget nih Pak, saya lihat dari anak-anak, dewasa sampai orang tua juga ada di sini. Seperti apa tuh Pak kegiatannya Pak? Ya betul, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masjid Al-Barokah Permata Bekasi 2 ini adalah kali pertama kita mengadakan acara ini setelah pandemi. Jadi sebelum pandemi 2 tahun yang lalu acara ini sepertinya juga sudah biasa kita lakukan selama bulan Ramadan ini, bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan bersifat fardu aja, sholat, raweh dan sebagainya, tetapi banyak kegiatan yang di sini. Misalnya ada kegiatan santunan yang biasa kita lakukan juga, santunan untuk anak yatim dan duafa, dan untuk tahun ini sudah kita, untuk bulan Ramadan ini sudah kita laksanakan pada tanggal 17 April yang lalu untuk santunan anak yatim dan duafa, dan kemudian juga ada kegiatan peringatan Nuzul Quran. Dan kemudian hari Sabtu, mulai Jumat sore kemarin, Jumat minggu kemarin sampai Sabtu pagi kita ada acara yang bekerja sama dengan Teras Akademi. Ini adalah sekolah tahfidz, dan kita menghadirkan pembicara dari Syekh Ahmad Al-Misri. Dan alhamdulillah juga sudah berjalan cukup lancar, bukan hanya kegiatan yang berhubungan dengan kajian-kajian, tetapi juga mengadakan Qiyamul Lail juga. Kemudian acara Qiyamul Lail di Masjid Al-Barokah ini, kemudian itikaf dan sebagainya, sudah mungkin beberapa tahun lalu kita bekerja sama dengan Yayasan Salman Al-Farisi. Mungkin di samping saya Mas Eka, jadi kita sudah cukup lama bekerja sama. Kita memang harus bekerja sama dengan yayasan di sekitar kita, tetangga di sekitar kita. Kita memang, tempat kita memang mungkin cukup strategis untuk diadakan acara seperti ini. Jadi acara iktikaf seperti ini yang bekerja sama 10 hari terakhir menampilkan bukan hanya Qiyamul Lail, tetapi juga ada kajian malam, ba'da sholat taraweh, sekitar pukul 10 sampai menjelang kita istirahat sekitar jam 11 kurang lebihnya, kita mengadakan ada kajian-kajian, dan kemudian dilanjutkan dengan Qiyamul Lail dengan imam hafidz seperti pagi hari ini yang diimami oleh Ustadz kita Jamhur Al-Hafidz, dan kemudian dilanjutkan mengadakan sahur bersama, dan kita siapin sebetulnya bukan hanya sahur, kita juga sediakan juga iftar dan sebagainya pada waktu untuk buka puasa bersama. Terus kemudian dilanjutkan sholat subuh, dan kita ada kegiatan, ini adalah setiap selama bulan Ramadan ini ba'da sholat subuh kita ada ceramah Ramadan. Ini memang cuma selama bulan Ramadan aja, tetapi untuk di luar bulan Ramadan ada kegiatan taklim itu di hari Sabtu maupun Ahad. Sabtu pagi, mungkin Sabtu sore kita juga ada kajian tahsin. Untuk Ahad paginya kita ada kajian pagi, jihad pagi,
pengajian Ahad pagi, kemudian malam pun juga ada kegiatannya. Subhanallah ya. Dan ini sepertinya banyak sekali jamaahnya Pak Haji ya. Betul. Apakah ini memang warga perumahan atau umum juga Pak? Kita masjid ini untuk umum, jadi makanya seperti bilang tadi bahwa kita kerjasama dengan Yayasan Salman Al Farisi di Perumnas 3 ya, di Perumnas 3. Jadi kita memang masjid ini terbuka untuk siapapun, baik warga di sini, warga di sekitar, dan tetangga di sekitar Kelurahan Duren Jaya seperti ini. Oh gitu ya. Iya. Nah itu Pak biasanya kan kalau banyak jamaahnya itu banyak juga problematikanya gitu ya. Misalnya Betul. perbedaan mazhab Iya. atau fikihnya beda. Itu bagaimana menyikapinya Pak DKM? Ya alhamdulillah selama ini tentunya kita paham bahwa ada beberapa mazhab atau beberapa aliran yang dianut oleh masing-masing jamaah. Akan tetapi selama ini Masjid Al Barokah selalu menerapkan kita masjid adalah masjid untuk umum. Kita tidak ada bermazhab tertentu atau apa. Memang masing-masing pasti bermazhab, itu pasti seperti itu. Tapi di sini katakanlah ada sholat, ya kita ada kadang pakai ada yang pakai kunut atau enggak, terserah masing-masing. Tapi tergantung dari imamnya bagaimana seperti itu. Terus kemudian juga penceramah yang kita panggil juga bukan hanya dari satu mazhab aja seperti itu. Mungkin ada istilah sekarang itu ada salafi atau dan sebagainya seperti itu. Kita tidak ada seperti itu. Kita ambil semuanya, kita panggil dan kita serahkan kepada jamaah dia mau menganut sistem yang mana seperti itu. Jadi kita tidak ada di sini masjid tertentu harus bermazhab ini, harus seperti itu. Artinya mencari kesamaannya gitu betul, ya Ustaz, betul. ya? Kita tidak ada perbedaan, kita semuanya di sini masjid ini kita lakukan ibadah seperti ini, seperti itu gitu. Ya. Baik, subhanallah ya. Terus kegiatannya juga dari anak-anak sampai dewasa, bahkan wanita pun terlibat ya Pak? Betul, ya? betul. Di sini untuk kegiatan kita juga ada Masjid Talim, namanya Masjid Talim Nurul Ain di Yayasan Masjid Al Barokah ini, di bawah Yayasan Masjid Al Barokah. Banyak sekali kegiatan di sini juga, di samping seperti biasa tentunya rutin kajian-kajian rutin, juga dia mengkoordinir untuk pelaksanaan santunan dan pelaksanaan pemberian iftar. Jadi setiap warga di sini dibuatkan jadwal dari Masjid Talim Nurul Ain ini, siapa yang hari ini jadwal memberikan untuk buka puasa. Oh gitu ya. Jadi sudah dibuatkan jadwal sebelum bulan Ramadan tiba, dari Yayasan Masjid Al Barokah kepada Masjid Talim Nurul Ain sudah memberikan jadwal siapa siapa yang hari ini akan menjadi bagiannya untuk memberikan iftarnya. Gitu. Nah itu yang tadi mau saya tanya tuh, kok makanan banyak berlimpah gitu. Betul. Ya. Dan itu semua gratis ya buat jamaah, tidak dipungut biaya nih. Betul. Bahkan sahur maupun iftar gitu ya. Betul. Nah ternyata tadi jawabannya sudah disiapkan sebelum Ramadan gitu ya, dengan dibagi ininya ya, perannya masing-masing jadwalnya. Nah kalau dari Salman Al Farisi nih, Yayasan Salman Al Farisi, Pak Ustadz Eka ya, apa saja kontribusinya Pak dalam kegiatan di Masjid Al Barokah Permata ini? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kami selama bulan Ramadan ya, bekerja sama dengan Yayasan Al Barokah, kami selalu mengadakan acara di 10 malam hari terakhir gitu ya. Kegiatan-kegiatan ini alhamdulillah ya sudah kurang lebih mungkin udah 10 tahun kurang lebih ya Pak ya, Pak Haji ya. Subhanallah. Ini sudah cukup panjang ya program kita bersama dengan Yayasan Al Barokah, dan kami kegiatan di itikaf ini gitu ya, kita memang menghadirkan pemateri-pemateri yang alhamdulillah yang cukup mumpuni ilmunya gitu ya, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan harapan jamaah sekalian gitu ya. Bahwasanya di itikaf ini mereka setelah selesai itikaf, ilmu-ilmu ini mereka bisa amalkan nantinya gitu. Itu harapan dari kami gitu. Jadi dari Yayasan Salman Al Farisi menyediakan narasumber atau penceramah gitu ya, dan dari Masjid Al Barokah menyediakan sarana dan prasarana gitu ya Pak ya. Masya Allah, ini kolaborasi yang sangat ciamik nih, perlu ditiru nih masyarakat, terutama masjid-masjid yang masih butuh supaya makmur gitu ya. Memang perlu ada kerjasama dengan pihak-pihak lain
terutama yang sama-sama memiliki niatan dakwah yang kuat gitu ya Pak Haji ya. Baik Pak Haji, terakhir Pak Haji, informasikan buat kami semua masyarakat apa saja sih kiatnya nih supaya masjid ini makmur nih Pak Haji. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya yang menjadi kiat kita bahwa seperti yang kita bilang tadi bahwa jadikanlah masjid itu adalah masjid untuk umum. Jadi kita tidak ada berafiliasi tertentu, kita tidak bermazhab tertentu yang mempatok bahwa harus jamaah harus menggunakan mazhab seperti ini. Jadi ini adalah masjid umum, masjid milik umat. Kita bukan masjid milik pribadi, bukan milik yayasan tertentu saja, bahwa kita terbuka untuk siapapun. Siapapun berhak menggunakan masjid ini. Seperti yang saya bilang tadi, kita ada kerjasama dengan Yayasan Salman, kita ada kerjasama dengan Teras Quran, Akademi Al-Quran. Tidak ada masalah. Selama dia menggunakan masjid ini dengan mungkin aturan-aturan yang ada di sini, katakanlah soal masalah kebersihan dan sebagainya. Tetapi kita tidak ada ketentuan harus bermazhab tertentu, harus cuma yang bisa tertentu bisa menggunakan masjid ini saja. Terus kemudian tentunya kenapa kita bisa berhasil juga, alhamdulillah kita juga dengan warga di sini, katakanlah adanya santunan dan sebagainya, korban kita pembagian hewan korban, pembagian daging korban, kita juga diutamakan untuk tetangga sekitar di sini. Jadi kita alhamdulillah hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan tetangga warga di sini, walaupun di sini juga antara muslim dan muslim itu 50%. Jadi tidak mayoritas sebetulnya kita, tapi alhamdulillah kita hubungan dengan warga di sini yang non muslim pun kita juga baik. Dengan kita ada seperti ini, mungkin juga karena di sini adalah kayak perumahan tertutup seperti itu, tetapi alhamdulillah dengan warga di sini juga cukup baik dan welcome terhadap kita seperti itu. Karena mungkin juga merasa terlindungi juga seperti itu. Masya Allah, iya. Ya kami sendiri merasakan ya ketika masuk masjid ini, masjid terbuka, toilet pun tidak dikunci gitu ya. Karena beberapa masjid banyak kami temui ketika sudah selesai waktu sholat isya, ditutup semua tuh akses, bahkan sampai toiletnya pun ditutup, sehingga ya masyarakat tidak bisa menggunakannya seandainya mereka membutuhkan. Ini subhanallah, ini jadi contoh juga buat masjid-masjid yang lain, karena masjid itu milik Allah. Ya, untuk umat, untuk melayani umat, maka ya sebaiknya terbuka ya, supaya bisa makmur lah masjid itu dengan keberagaman, dengan kebersamaan. Yang penting tujuannya satu, hanya menyembah Allah ya, betul. Ya, dan nabinya adalah Rasulullah SAW gitu ya, sesuai kitab Al-Quran dan Sunnah gitu ya Pak Haji ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya. Sukses selalu. Barakallah. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan sampai kasih. Baik, terima kasih. Ya. Baik, sahabat Fakta TV, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Linov beserta Mas Bagus, tim yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.